menyenangkan hatimu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Semuanya shalom. Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik, siap memuji Tuhan. Yang di rumah-rumah saya ucapkan shalom semuanya. Saya percaya semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang percaya, yang siap memuji nyembah Tuhan, mari yang katakan kita berikan kemuliaan sambil berdiri Bapak Ibu. Yuk, mari sambil berdiri kita muliakan Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Ramaya. Mari bersyukur bersama-sama ya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bapa Engkau baik Tuhan, Bapa sangat baik. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama orang kudus-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami raihkan syukur kami. Kami menaikkan Tuhan hormat kami. Kami membesarkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah, hari Sabat yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Khususnya Tuhan di bulan kemerdekaan ini, kami mau semua kami bebas, sebebas-bebasnya memuji dan menyembah Tuhan. Kami lepaskan segala ikatan-ikatan dunia ini. Kami lepaskan ikatan-ikatan daripada pikiran-pikiran kami ya Tuhan. Biar pikiran kami fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini kami ingin memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Khusus di ibadah ini Tuhan, kami ingin bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Mari nyatakan isi hatimu lebih lagi, dan biar hati kami juga terpaut kepada Engkau. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami persembahkan doa pujian ucapan syukur kami yang terbaik hanya kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita akan bacakan Mazmur 1. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita perkatakan arti Pentakosta ketiga dengan fokus, agar apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini terjadi juga dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita banyak memenangkan jiwa. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya,
Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan, seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita,
melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, siap memuji menyembah Tuhan? Amin. Ya, saya ucapkan sekali lagi shalom buat kita yang di rumah-rumah, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Kita ada di tempat ini semua bukan karena kekuatan kita secara jasmani, Bapak Ibu. Semua oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Yang mengakui kekuatan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah sambil berdiri, Bapak Ibu semuanya. Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, namun Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sorakan haleluya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sorakan tanganku, sorakan haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami nyatakan Engkau hebat bagi setiap kami. Terima kasih. Angkat tanganku, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, takkan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa semuanya. Sorakan haleluya. Namanya berkuasa, berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Biar kita mendapati pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan hari-hari ini. Sebab berapa banyak yang perlu hadirat Tuhan hari-hari ini. Seberapa banyak kita yang perlu Tuhan hari-hari ini. Bukan karena kekuatan kita. Biar kita fokus pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan yang bertugas. Yuk mari kita satukan hati kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Di waktu yang terbaik ini Tuhan, di dalam kesempatan ibadah memuliakan nama Tuhan, kami datang menghampiri tempat kudus Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan yang mungkin tidak seberapa, tetapi sebagai tanda penghormatan khusus kami menghampiri Tuhan dengan bisa memberi apa yang bisa kami beri ya Tuhan. Limpah-limpahkan Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Biar taburan yang kami tabur itu menjadi berkat bagi setiap kami. Taburan kami menjadi berkat bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih. Taburan kami bisa menjadi berkat bagi pekerjaan kami. Kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi, yang siap memberi bersama katakan amin. Amin. Silakan memberi. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, menjamah hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Makasih Tuhan. Mari nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi, Kau di hati kami, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah
Yuk katakan dari hati kita yang terdalam. Ku perlu Kau Tuhan. Mari jemaat, nyatakan isi hati ini. Menjamah hatiku. Yuk dengan suara keras saudara. Ku perlu Kau Tuhan. Hidupku. Yuk katakan isi hati ini. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kali lagi, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sembah, sembah. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Kaulah dapat kami.
Yang berbisa berbahasa roh, mari berbahasa roh kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami ya Tuhan. Kami lemah tanpa Engkau. Kami tak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Sekali lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri sama-sama. Katakan, jadikan kami indah ya Tuhan. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, jadikan kami indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu
Bapa yang baik. Mari masing-masing terhubung dengan Bapa. Saudara dapat berdoa dalam bahasa roh, mari berbahasa roh. Saudara dapat berkata-kata, mari berkata-kata dengan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang teramat besar bagi hidup kami. Engkau mengasihi, Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Engkau mengangkat kami dari gelap kepada terang, kami menikmati keselamatan daripada Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Engkau menemukan kami dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk memahami isi hati Tuhan. Karena hari-hari ini kami mau jadi generasi yang cinta mati-matian akan Engkau. Kami mengasihi Tuhan. Kami rindu melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, berbicara atas kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat teman-teman tim pujian penyembahan. Haleluya. Pertama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala. Terus memberkati. Dan hari ini saya rindu menyampaikan pesan Tuhan lewat pemuritan. Bapak Ibu Saudara boleh lihat ke depan. Kira-kira mainan apakah yang ada di depan ini? Ada yang tahu? Lego. Siapa yang di rumahnya punya Lego boleh angkat tangan? Oh ada, Rami ada. Oh ada, oke sebagian ada ya. Anak sekolah minggu, biasanya yang punya anak kecil punya mainan Lego. Tapi ada juga yang gak beli gak apa-apa juga. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemuritan dari melalui hubungan. Bapak Saudara, kalau kita lihat gambar di depan, apa yang bisa kita simpulkan? Hal apa yang bisa kita temukan dari mainan Lego? Anak kecil tuh seneng banget main Lego, kenapa? Karena waktu dia lihat mainan Lego, imajinasinya tuh apa yang di kepalanya, pengen bikin pistol-pistolan, pengen buat bebek, pengen buat pesawat, pengen buat rumah, mau buat anjing, mau buat hewan, mau buat banyak sekali. Apa yang ada di pikirannya terus dituangkan ke dalam mainan Lego. Ini salah satunya, ini adalah mainan bebek, ini seperti rumah, ini seperti pesawat terbang. Ini bisa dirangkai Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dilepas, bisa dipasang. Kalau kita lihat dari sini, dari mainan Lego, hal apa yang bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara? Dari mainan Lego yang pertama, warnanya macam-macam ya. Ada merah, kuning, biru, putih, wah warnanya macam-macam. Ukurannya juga beda-beda. Ada yang bulatannya 4, ada yang bulatannya 2, ada yang 1, ada yang bentuknya enggak segi 4, macam-macam. Kemudian juga kita temukan ternyata Lego itu kalau disusun, kalau dihubungkan oleh orang yang maininya, dia jadi terhubung. Bukan Legonya bisa terhubung sendiri, enggak. Tapi harus ada orang yang mainin itu dan dia menghubungkan. Itu seperti seolah-olah kalau saya lihat seperti Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Rancangan Tuhan. Tuhan sedang berencana sesuatu lewat permainan ini, prinsip-prinsipnya itu ya. Ada yang jadi pesawat, ada yang jadi bebek. Saya percaya setiap rancangan Tuhan atas kita
rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Dari prinsip Lego ini saya temukan yang pertama adalah Lego itu warnanya macam-macam. Yang kedua, ukurannya beda-beda. Yang ketiga, dia terhubung ke atas, dia terhubung ke samping, terhubung ke bawah, ke kanan kiri, ke segala arah. Apa sih hubungannya dengan pemuritan? Hubungannya adalah Bapak Saudara, untuk kita dapat memuridkan, kita pertama-tama harus terhubung dulu dengan Allah. Harus terhubung dulu ke atas. Setelah kita terhubung ke atas, secara otomatis kita merasakan kasih Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita diproses, kita dibentuk oleh Tuhan. Akhirnya kita menikmati dan kita juga ingin untuk orang lain berdamai dengan Allah, terhubung dengan Tuhan. Dengan cara kita terhubung kepada orang lain. Hari-hari ini Pentakosta yang ketiga sedang terjadi di kota kita, di bangsa kita, di mana janji Tuhan lewat pemimpin rohani kita bahwa pertobatan yang terbesar sedang terjadi. Kalau pertobatan yang terbesar sedang terjadi, akan banyak orang-orang yang bertobat. Nanti kalau orang-orang yang bertobat ini, dia bertobat, dia mau kemana nih? Dia akan lari kemana? Suami kita bertobat, anak kita, istri kita atau tetangga kita, dia mau kemana? Pasti dia akan cari orang-orang terdekat, yaitu kita-kita nih. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di tempat pekerjaan, yang ada di mana-mana. Mereka akan cari. Nah karena itu hari-hari ini Tuhan mau penggembalaan, bukan hanya menggembalakan yang membuat orang itu sakit sembuh, bukan hanya sekedar situ, tapi harus menjadi murid. Seberapa kita di sini yang mau menjadi murid Kristus, boleh angkat tangannya? Amin, si Tuhan. Kalau dari prinsip ini ya, memuridkan melalui hubungan, kita pertama terhubung kepada Tuhan, kemudian kita terhubung kepada orang lain. Kita kira-kira bisa enggak untuk kita terhubung kepada Tuhan, kemudian terhubung kepada orang lain? Menurut Bapak Ibu kita bisa enggak terhubung dengan Tuhan dan kepada sesama? Bisa atau tidak? Bisa, oke, si Tuhan. Kalau kita bisa, berarti kita semua punya kesempatan untuk mempraktekkan yang namanya amanat agung. Apa amanat agung Bapak Saudara? Jadikanlah segala bangsa menjadi murid Kristus. Hari ini kita kan sama-sama belajar memuridkan. Yang pertama jadi murid, yang kedua kita memuridkan melalui hubungan, yang ketiga ambil komitmen untuk praktek, untuk memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Kira-kira kita bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa atau tidak? Bisa? Yang bisa boleh lambaikan tangannya. Amin. Yang mau untuk melakukan amanat agung, memuridkan orang-orang sekeliling kita, katakan yes. Amin. Setuju ya? Kita sepakat ke depan, kita sama-sama mau belajar bagaimana prinsip untuk memuridkan. Bagaimana prinsip untuk menjadi murid dan memuridkan. Karena kita semua dapat melakukannya, kita dapat mempraktekannya. Berikutnya. Oke. Pemuritan adalah hubungan. Terhubung pertama-tama harus terhubung kepada Allah terlebih dahulu. Yang kedua kepada sesama manusia. Kalau zaman dulu pemuritan itu Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Jadi murid itu enggak datang ke sekolah. Maksudnya kata murid itu bukan hanya orang-orang yang datang ke sekolah. Tapi murid-murid Tuhan Yesus memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Tanpa ruangan gedung, tanpa tempat untuk belajar. Murid-murid menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. Dan murid-murid menyebut dirinya sebagai murid. Di situ menunjukkan bahwa menjadi murid akhirnya artinya kita menjadi pengikut. Seperti keteladanan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya? Langsung, secara langsung. Belajar tentang mengasihi, Tuhan Yesus langsung praktek. Ada orang yang mengalami, waktu itu ada perempuan yang melakukan zina. Dan akhirnya mau ditimpuk nih. Lalu Tuhan Yesus mengajar. Kalau siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali untuk melemparkan batu. Itu murid-murid Tuhan Yesus lihat semua. Mereka melihat. Akhirnya tidak ada orang yang melemparkan batu itu. Di situ akhirnya Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Dan akhirnya dia diampuni dan dia bertobat, perempuan itu. Di situ belajar tentang pengampunan, mengasihi, menerima orang lain. Jadi langsung praktek. Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngajar anak-anak Bapak Ibu Saudara, perbuatan Bapak Ibu Saudara lebih besar, lebih kencang berbicara daripada perkataan. Kita ajarin untuk anak-anak kita kalau lagi makan di meja makan misalnya ya, nggak ada handphone. Nggak taunya kita duluan bunyi telepon, angkat telepon. Padahal kita yang bilang nggak boleh. Akhirnya murid-murid, anak-anak kita jadi bingung, bukannya nggak boleh makan di atas meja sambil pegang telepon. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus melihat keteladanan Tuhan Yesus dan melihat secara langsung. Mereka belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang melayani, bagaimana Yesus mempraktekkan sendiri. Bukan pelajaran matematika atau pelajaran IPA, bahasa Inggris dan sejenisnya enggak, tapi belajar tentang kehidupan. Siapa yang terbesar, dia yang melayani. Tuhan Yesus ambil kain, lalu dia lap, karena zaman dulu kalau orang mau masuk ke dalam tempat itu harus dia basuh dulu kakinya, dibersihkan dulu, dan itu biasanya tugasnya budak-budak. Tapi Tuhan Yesus mempraktekkan, dia ambil kain lalu dilapin kaki murid-muridnya. Lalu mereka baru perjamuan makan. Tuhan Yesus mengajarkan, siapa yang terbesar, siapa yang ingin jadi terkemuka, dia harus jadi pelayan. Dia harus jadi hamba, tapi dia praktekkan terlebih dahulu. Dia memuridkan 12 orang murid dengan keteladanan, dengan kehidupannya secara pribadi, secara langsung, bukan menggunakan buku. Bapak Ibu Saudara, kita buka buku halaman 3. Di sini kita belajar ya, di buku halaman 3 ini tentang ini, enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Langsung prakteknya, contohnya langsung dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa murid-murid itu terhubung langsung kepada Tuhan Yesus, gurunya. Begitu juga dengan kita nih, kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita harus terhubung kepada Allah. Seperti Lego tadi harus terhubung ke atas dan kemudian terhubung kepada kanan kirinya, kepada sesamanya. Terhubung kepada Allah dan sesama manusia. Ini terdapat dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan berikutnya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada hukum ini. Oke, dari prinsip ini saya temukan pemuritan itu berbicara yang pertama-tama kita harus terhubung kepada Allah. Kasih tahu kanan kiri saudara, saya harus terhubung pada Allah. Oke, puji Tuhan. Yang kedua adalah terhubung kepada sesama manusia. Kasih tahu lagi, yang kedua saya juga terhubung kepada sesama manusia. Oke, berikutnya. Tadi pagi saya sampaikan pemuritan itu berbicara kalau kita mengasihi Tuhan, perjalanan. Jadi mengasihi Tuhan itu kita sedang dimuridkan langsung ketika kita terhubung dengan Tuhan. Kita seperti memiliki suatu pengalaman yang panjang, perjalanan iman yang panjang bersama Tuhan. Sehingga waktu kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, kita juga mau untuk orang lain terhubung dengan Tuhan. Orang lain juga diselamatkan. Sehingga kita melakukan amanat agung, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita terhubung pada Tuhan dan kemudian kita terhubung kepada orang-orang di sekeliling kita. Berikutnya. Oke. Kalau tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana memuridkan itu adalah suatu hubungan. Siang ini saya rindu sama-sama kita belajar dalam satu bangunan Lego tadi itu ada dasar, ada pondasi-pondasi yang harus kita miliki dalam kita terhubung dengan orang lain. Dalam kita membangun satu hubungan yang menjadi dasar untuk kita memuridkan orang lain, itu ada pondasinya, ada tiang-tiangnya supaya bangunan itu dapat berdiri. Kalau tiang-tiangnya ini ada yang goyang, akhirnya bangunannya jadi miring, jadi enggak sempurna. Butuh tiang-tiang, pondasi-pondasi supaya hubungan ini dapat terbangun. Ketika hubungan ini terbangun, akhirnya pemuritan itu terjadi. Karena ada pondasi-pondasi yang berdiri atas hubungan tersebut. Yang pertama adalah kepercayaan. Penting sekali untuk kita percaya kepada Tuhan.
Kalau kita, kepercayaan kita semakin hari itu semakin bertumbuh. Kepercayaan adalah sesuatu yang bertumbuh secara progresif. Saya Kristen dari lahir. Kedua orang tua saya adalah hamba Tuhan. Dari kecil udah baca Alkitab. Sampai hari ini saya baca Alkitab 14 kali. 14 kali baca. Di dalam pembacaan Alkitab saya banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di situ saya belajar bertumbuh kepercayaan saya kepada Tuhan. Apakah selama saya perjalanan iman saya dimuridkan, saya terhubung kepada Tuhan, apa yang saya harapkan itu selalu terjadi? Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya bilang, waktu itu tahun mukjizat kesembuhan. Papa saya bilang gini, Desi, ini mama pasti sembuh. Ini tahun kesembuhan. Ini tahun kesembuhan. Sebentar lagi mama sembuh, nanti kami akan melayani Tuhan bersama-sama. Papa saya dengan iman yang luar biasa berkata seperti itu. Saya dalam hati, aduh Tuhan, rasanya Tuhan tolong dengar doa papa saya. Papa saya mau mama saya sembuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saat ini kedua orang tua saya sudah ada di surga bersama Bapa di surga. Apakah saya menjadi gagal untuk percaya kepada Tuhan? Itu bukan alasan saya untuk enggak percaya sama Tuhan. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ketika Tuhan enggak jawab bukan berarti Tuhan enggak bisa dipercaya. Saat ini papa mama saya sedang melayani Tuhan di sana dan benar bersama-sama berdua. Tapi bukan di dunia, tapi di sana di surga. Kepercayaan saya semakin kuat kepada Tuhan, bertambah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa sama Tuhan dan Tuhan gak jawab? Dan ketika itu Tuhan gak jawab, Bapak Ibu Saudara mundur. Tuhan gak bisa dipercaya. Orang lain Tuhan tolong, tapi saya gak Tuhan tolong. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Hari ini saya mau kasih tahu, kita adalah murid Kristus, kita belajar dari guru kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini ada di dalam Bilangan 23:19. Di dalam membangun hubungan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus semakin hari semakin bertumbuh. Yang mau katakan amin. Bertumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan, namun juga bertumbuh kepercayaan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang dapat dipercaya. Dari dulu bahkan sampai hari ini, bahkan sekalipun Tuhan gak jawab doa kita sesuai apa yang kita harapkan. Saya belajar beberapa waktu yang lalu, saya diskusi dengan almarhum Bapak Gembala. Om, ini gimana? Saya dipindah tugaskan pekerjaan saya di bidang yang berbeda. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, pemimpin pekerjaan saya bilang, nanti kamu saya pindahkan lagi ya ke bidang yang semula di kelas gitu ya. Terus ternyata pada saat terjadi pandemi itu banyak adaptasi ya, di mana murid nggak datang ke sekolah, jadi mulai berkurang tugas-tugas guru. Lalu pemimpin di dalam pekerjaan saya panggil, Desi, saya memang janji sama kamu untuk kembalikan kamu pada posisi yang semula, cuman ini karena satu dan lain hal jadi seperti ini. Apakah kamu mau untuk kembali ke bidang yang sebelumnya, bidang yang baru untuk kamu? Saya bilang, saya jawab besok ya, saya berpikir dulu. Lalu saya telepon Bapak Gembala, Om gimana nih? Pemimpin saya udah janji loh, dia mau kembalikan saya ke tempat saya yang semula. Tapi kok dia berubah pikiran? Gak bisa dong Om, dia kan udah janji, kan pemimpin harus pegang ininya dong. Terus tiba-tiba Bapak Gembala almarhum Om Bagio bilang begini, Desi, kamu harus belajar percaya sama pemimpin kamu. Sekalipun pemimpin kamu gak baik, sekalipun pemimpin kamu mungkin jahat, kamu harus belajar percaya bahwa pemimpin itu yang paling tahu potensi kamu. Dia yang tahu posisi di mana kamu harus tempatkan. Waktu almarhum Om Bagio bilang kayak gitu, saya sedih gitu. Saya sedih, saya kecewa dalam hati, gak bisa gitu dong. Dia udah janji seperti itu seolah-olah, kayak di PHP dong. Tapi tiba-tiba waktu saya melangkah, saya menuju ke ruangan untuk saya kembali dengan pemimpin saya. Akhirnya saya bilang gini, gimana Desi, kamu mau untuk tahun depan untuk di bidang yang baru yang mungkin kamu gak kuasai? Terus saya bilang, saya mau belajar percaya sama pemimpin. Karena pemimpin itu
lebih tahu di mana potensi saya, dan saya percaya pemimpin tahu tempat yang cocok buat saya. Saya bilang seperti itu. Sekalipun itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani saya, tapi saya belajar untuk percaya dengan pemimpin saya. Dan dari situ puji Tuhan, ternyata di tempat-tempat yang rasanya kurang menyenangkan atau kurang rasanya seperti kurang baik menurut pemandangan kita, justru saya merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, ada sukacita, ada hal-hal yang baru yang saya pelajari. Saya banyak punya skill, saya bertambah, kemampuan saya bertambah. Saya yang tadinya nggak bisa ini jadi bisa itu. Yang tadinya kemampuan saya cuma segini, akhirnya kemampuan saya lebih banyak lagi. Saya tahu ketika kita belajar percaya, kita sedang terhubung. Waktu kita terhubung dengan Allah, sehingga kita percaya kepada Tuhan, akhirnya saya percaya kepada orang lain. Bapak Saudara, kalau hari-hari ini di antara kita mungkin ada yang hubungannya mulai retak pada suami, istri, atau anak, atau mungkin orang-orang yang terdekat. Mari terhubung kepada Allah. Waktu kita terhubung kepada Tuhan, kepercayaan kita semakin kuat, kita dapat terhubung kepada orang lain. Kita berani untuk percaya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ini bukan orang-orang jahat atau orang yang kita nggak kenal ya Bapak Saudara ya. Bukan ya. Saya kemarin juga saya baru ketemu sama abang tukang sayur gitu. Terus mau belanja, jadi mau naruh uang dulu. Taruh uang, nanti hari Selasa kami ambil ya. Saya bilang sama teman saya, kamu yakin? Ini kan kita baru ini. Gak apa-apa kok, dia kan tokonya di sini, gak bakal kabur. Ini kan dia tempatnya di sini, gak bakalan pergi. Dia mau kabur kemana? Orang dia jualannya di sini, gitu. Oh oke, ya udah. Dikasih uang, lalu minta nomor telepon, lalu dengan kesepakatan nanti hari Selasa saya ambil ya Ibu jam 6 pagi karena kami akan ada kegiatan perlombaan. Jadi mau beli perlengkapan kayak sayur-sayuran gitu ya supaya segar. Nah Bapak Saudara, kembali lagi, kalau kepercayaan kita kepada Tuhan semakin terus bertumbuh, seharusnya kepercayaan kita kepada sekeliling kita juga semakin bertumbuh. Karena Allah dapat dipercaya. Di dalam Yosua 1 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi prinsip yang pertama untuk membangun hubungan adalah kepercayaan. Kasih tahu kanan kiri, saya mau bertumbuh kepercayaan saya kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, prinsipnya adalah untuk kita memuridkan melalui hubungan. Berikutnya. Oke. Yang pertama tadi kepercayaan, salah satunya juga menjadi pribadi yang dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat 37. Seberapa di antara kita yang pernah kecewa sama orang lain, gak mau berhubungan lagi karena kita kedapatan tidak dapat dipercaya atau orang lain tidak dapat dipercaya. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Sehingga hubungan itu jadi rusak, jadi retak dan tidak ada hubungan lagi. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalami itu, kita pasti gak mau untuk kita dibohongin. Karena itu jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Kuncinya, fondasinya gampang. Kalau iya, katakan aja iya. Kalau tidak, katakan tidak. Ini juga yang saya praktekkan dalam departemen musik. Kita latihan jam 9. Kumpul jam 9 ya, nanti doa persiapan setengah 10. Itu jam 9 saya udah mulai chat. Di mana posisi, di mana posisi, di mana posisi. Atau 9 kurang saya udah nanya, di mana posisi, di mana posisi. Kenapa? Karena saya belajar untuk mempertanggungjawabkan kata-kata saya. Saya belajar dulu kalau saya orangnya janjian setengah jam 8, saya datang setengah 9. Itu saya yang dulu. Janjian jam 8, setengah jam kemudian baru saya datang. Dan akhirnya orang-orang udah tahu, oh kalau Desi dia janjian segitu pasti dia lewat lah, udah percaya deh. Percaya kayak gitu. Dia jam 8 pasti setengah 9 dia baru datang. Itu saya yang dulu. Saya bisa mentolerin karena rumah saya jauh. Saya ada di Jakarta Barat. Jadi buat saya itu wajar lah. Tapi saat ini saya tahu, oh ya kalau saya nggak bisa saya chat aja. Saya kabarin, teman-teman sorry ya saya terjebak macet. Seharusnya saya bisa nih tapi saya nggak bisa. Itu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dapatkah saudara menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau dengerin kata-kata kita yang rohani ini, mau denger khotbah kita, kata-kata kita, tapi kita nggak bisa dipercaya dalam urusan-urusan jasmani kita, kita nggak bisa dipercaya dalam tugas kita, gimana orang mau percaya? Mau denger kita? Karena
Tetapi yang mula-mula yang datang bukanlah yang rohania dulu, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Orang mau dengar kita ketika dia lihat kita benar, kata-kata kita bisa dipegang. Baru kita kasih tahu, oh iya besok kita ada ibadah ya, kita baca firman bla bla bla. Tapi pas janjian datangnya telat. Pas janjian gak ada komunikasi, menghilang. Pas janjian atau pas ini menjanjikan sesuatu tidak ditepati. Akhirnya kita jadi terputus hubungannya. Memang sih masih terhubung tapi gak dipercaya. Jadi bangunannya gak kuat, seolah-olah dia percaya. Padahal gak percaya. Pemuritan itu jadi gak jalan, gak jadi. Karena kita gak bisa dipercaya. Berikutnya. Yang pondasi yang kedua adalah kasih. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan mau kita memuridkan dengan motivasinya tuh mengasihi. Terhubung dengan mengasihi, bukan motivasinya ada mau ngambil keuntungan sama orang lain. Kalau ada di antara kita di sini yang punya teman, kita tahu wah ini orang pasti dia kalau deketin kita ada maunya. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak ya. Rasanya ya ampun cari kalau butuh doang. Tapi kalau enggak butuh kita dibuang. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Untuk pondasi memuridkan itu dengan hubungan, kita harus jadi orang yang memiliki kasih. Mengasihi dengan kasih yang tulus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita terhubung dengan Allah, kita akan lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Tadi pagi saya bersaksi, saya pernah mengalami ada orang baru, karyawan datang ke tempat saya, bekerja sebagai karyawan baru. Sebagai karyawan lama, saya sambut dia, saya kasihi dia, saya ajarin, kasih tahu, terus saya kasih tahu aturan, saya tolongin segala macamnya supaya dia dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan. Tiba-tiba ternyata dia dapat masukan yang lain dari orang lain tentang saya, sehingga dia berasumsi yang kurang baik kepada saya, sehingga kami terjadi salah paham. Nah, waktu terjadi salah paham itu, saya berusaha menjelaskan bahwa kamu salah paham, saya bilang kayak gitu. Tapi dia tetap mempertahankan pendapatnya. Dan akhirnya kita memang maaf-maafan. Tapi dalam hati saya, Tuhan kok bisa ya saya menabur yang baik. Tapi dia kenapa balasnya jahat sama saya. Saya melakukan hal yang baik kepada dia. Saya sebagai orang yang karyawan yang lama, saya tolongin dia segala macam. Tapi dia justru membalas dengan perlakuan yang gak baik. Dan karena saat itu saya tahu saya sedang terhubung dengan Allah. Tuhan saya tahu engkau lebih dahulu mengasihi saya juga mengasihi dia. Lagi dia kan juga anak baru, dia punya motivasi apa sih? Gak mungkin dia punya motivasi yang macam-macam. Paling juga salah paham. Udah saya mengambil keputusan untuk mengasihi dia, untuk menerima dia, dan tidak membalas perbuatan dia yang jahat kepada saya. Itu keputusan saya. Sekalipun saya sejujurnya itu sedih gitu ya. Kenapa bisa orang seperti itu? Tapi tindakan saya mengasihi dia dan saya mengampuni dia. Ternyata 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, orang tersebut datang sama saya. Dan dia minta maaf sama saya. Saya minta maaf. Karena waktu itu saya sudah berlaku yang gak baik sama kamu. Dan terima kasih kamu mau mengasihi saya. Terima kasih kamu mau terima saya. Kamu gak menghakimi saya. Dan kamu gak balas apa yang saya buat ke kamu. Setelah 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya dengarnya, saya cukup Tuhan. Berarti kemarin saya gak salah ngomong ya. Keputusan yang saya ambil itu saya gak salah. Untuk mengasihi dia dan mengampuni dia. Kenapa? Karena ternyata dalam waktu yang lalu dia juga mengalami masalah dengan orang lain. Bahkan orangnya sangat banyak yang bermasalah dengan dia. Dan dia sakit hati. Dan akhirnya dia juga mau belajar mengasihi dan mengampuni orang lain. Karena dia juga mengalami kasih yang saya berikan. Saya mengasihi dan menerima dia. Akhirnya dia juga mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam memuridkan, kita butuh yang namanya, dalam kita memuridkan dengan hubungan, kita harus punya prinsip yang namanya kasih. Allah adalah kasih, kita juga mau mengasihi orang lain. Karena dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kasih tahu kanan kiri. Kalau engkau mengasihi Tuhan, semua orang akan tahu engkau adalah murid Kristus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, semua orang akan tahu engkau adalah murid Kristus. Kuncinya adalah selalu terhubung dengan Tuhan.
seperti pokok anggur di dalam Yohanes 15. Kalau anggur itu terhubung, dia akan berbuah banyak. Tapi kalau dia putus, dia patah, dia nggak bisa berbuah lagi. Kita harus terhubung dengan Tuhan sehingga kita dapat mengasihi orang lain. Berikutnya. Pondasi yang ketiga dalam kita berhubungan, dalam kita memuridkan orang lain dengan berhubungan. Yang ketiga adalah pengampunan. Pengampunan itu dapat memulihkan suatu hubungan yang rusak. Seberapa kita yang pernah mengalami hubungannya rusak, tapi ketika kita saling mengakui kesalahan hubungannya pulih? Ada yang pernah punya pengalaman? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita juga mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Karena kita terlebih dahulu dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan mengampuni itu memerdekakan kita. Orang yang tidak mengampuni itu kayak orang minum racun, dia minum racun. Orang yang gak mengampuni, ilustrasinya, dia minum racun, tapi dia berharap orang itu yang mati. Yang minum racun dia, tapi yang mati orang lain, bisa gak? Gak bisa. Waktu kita tidak mengampuni, yang kena dampaknya kita sendiri. Bukan kita minum racun tapi kita ngarep biarin. Saya gak mau mengampuni dia, biar dia ngalami apa segala macam. Salah besar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengampuni, kita justru yang dimerdekakan. Amin. Saya pernah punya pengalaman, saya kecewa di dalam perjalanan iman saya sama Tuhan. Saya banyak mengalami proses sama Tuhan, termasuk ketika saya nggak terhubung sama Tuhan, akhirnya kecewanya lebih besar. Lalu saya kesel gitu ya. Tapi saya merasa ada di posisi yang benar. Nah, waktu saya pulang, saya ke rumah, tiba-tiba saya nggak damai sejahtera. Lalu ini saya berpikir terus, Tuhan gimana nih? Saya udah melakukan kesalahan nih, saya menyakiti orang lain. Gimana cara ngeberesinnya nih Tuhan? Gimana cara ngeberesin? Akhirnya saya nggak bisa tidur. Dari pulang malam sampai pagi saya nggak bisa tidur. Karena saya bergumul dengan hubungan yang rusak. Tuhan, saya minta ampun. Akhirnya jam 3 saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya mengakui kesalahan saya. Tuhan, kalau saya sudah menyakiti orang lain, saya minta maaf, saya minta ampun. Tuhan ampuni saya berharga di mata Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Saya mengasihi orang lain, saya dicintai oleh Tuhan. Itu jam 3 pagi, saya terus berdoa, saya afirmasi, saya dikasihi oleh Tuhan, saya disayangi oleh Tuhan. Dan akhirnya waktu saya bangun pagi, saya datangi dia. Saya minta maaf, saya tulis chat, saya minta maaf. Dan mau gak kamu maafin saya? Akhirnya, ya saya maafin kok. Dia bilang seperti itu. Dan di akhirnya dia juga minta maaf sama saya. Bapak Ibu Saudara, tapi dari situ saya belajar gini, saya gak mau lagi ngalami kayak gitu. Kenapa gak bisa tidur? Tidak mengampuni itu kayak orang seperti orang yang terbelenggu, orang yang terpenjara, gak bisa merdeka karena ada beban di dalam hati. Dan saya pikir gini, Tuhan, saya lebih memilih untuk mengasihi dan mengampuni karena saya mau hidup. Saya memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Kemudian akhirnya hubungan itu dapat dibangun kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita hari-hari ini, mungkin ada orang yang menyakiti kita. Atau juga kita yang menyakiti orang lain. Waktu itu pernah ada seorang pengkhotbah bilang gini, siapa di sini yang pernah sakit hati? Coba angkat tangan. Ada yang pernah sakit hati? Pernah? Angkat tangan dulu yang pernah sakit hati. Oke, turun tangan. Kemungkinan orang yang nggak angkat tangan itu orang yang menyakiti saudara. Ada cerita seperti itu. Kenapa? Karena semua orang pasti pernah mengalami sakit hati, pasti pernah kecewa. Sering ya. Tapi bagaimana ketika hubungan itu dipulihkan dengan pengampunan? Pengampunan itu memulihkan satu hubungan. Dan waktu hubungan itu terbangun, kita jadi memiliki kesempatan untuk memuridkan orang lain. Karena hubungannya sudah dipulihkan. Tuhan mau kita sempurna seperti Bapa di surga. Karena dia adalah Bapa yang sempurna. Sempurna dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Sempurna dalam hal mengasihi. Sempurna dalam hal mengampuni. Karena kasih setia Tuhan, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi.
Setiap pagi kasihnya, pengampunannya, rahmatnya, semuanya baru setiap pagi. Apa yang kita perlukan Tuhan kasih setiap pagi. Dan Tuhan Yesus juga memberikan keteladanan untuk kita saling mengasihi dan mengampuni. Sini katakan sempurna tentang memelihara hubungan, khususnya memperlakukan orang yang membenci kita. Kalau memperlakukan orang yang baik sama kita lebih mudah ya, tapi bagaimana untuk kita memperlakukan orang yang membenci kita? Tuhan mau kita juga mengasihi bukan hanya orang yang baik sama kita, tapi mengasihi orang yang membenci kita. Berikutnya. Yang keempat, ini adalah komunikasi, fondasinya untuk kita membangun hubungan. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi. Salah satu kunci dalam membangun hubungan. Siapa di sini yang suami istri jarang berkomunikasi? Apakah ada? Coba lihat kanan kiri. Kalau yang datang dengan suami istri, apakah ada suami istri yang jarang berkomunikasi? Atau anak dengan bapak atau saudara? Ada yang pernah gak komunikasi sebulan? Ada yang pernah gak komunikasi sebulan sama kakak adik atau pernah ya? Atau ada yang pernah berbulan-bulan tidak berkomunikasi? Ada juga yang bertahun-tahun ya. Bapak Saudara, untuk kita menjadi murid Kristus, yang pertama kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, kita ngerti ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Waktu kita terhubung sama Tuhan, kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sumber yang pertama itu adalah ke Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberikan keteladanan di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara kita yang sampai hari ini masih terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa saat teduh. Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kejujurannya. Bapak Saudara, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang merasa jauh dari Tuhan, mari datang sama Tuhan. Datang berkomunikasi sama Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dalam berkomunikasi, dalam kita membangun hubungan, bukan hanya kita berkomunikasi, berbicara, tapi juga harus memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara. Kayak bola pingpong, kalau kita main bola pingpong atau main raket gitu ya, ada enggak yang mau ini lempar bola terus lawannya ngambil mulu, mungut, iyain gitu ya. Enggak seru mainnya, tapi waktu kita lempar bola, kita pukul, orang lain pukul lagi, jadi akhirnya jadi permainan. Itu komunikasi yang dua arah. Terlebih dahulu kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita berkomunikasi dengan sesama. Hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk setiap orang, hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Lebih mudah mana mendengar atau berkata-kata Bapak Ibu? Lebih mudah berkata-kata ya. Ini aja mendengarkan saya hampir 30 menit ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah ya. Karena lebih mudah untuk mendengar, lebih mudah untuk berbicara daripada untuk mendengar. Ada 4 prinsip ini, yaitu yang pertama tadi adalah apa Bapak Ibu Saudara dalam membangun hubungan? Kasih, kepercayaan, pengampunan, dan komunikasi. 4 hal ini untuk kita dapat memuridkan dalam membangun hubungan. Bapak Saudara, waktu kita membangun hubungan kepada orang lain, ketika kita punya 4 prinsip yang benar ini, hubungannya akan terkoneksi. Kita akan saling terkoneksi dan waktu kita terkoneksi, kita akan saling berpengaruh nih satu sama lain. Pengembalaan yang sejati adalah pengembalaan yang berfokus kepada pemuritan. Di mana kita menjadi murid dan kita juga mempraktekkan memuridkan orang lain. Dengan cara kita terhubung dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tadi saya udah tanya, kita dapat terhubung dengan orang lain betul? Betul, berarti kita dapat mempraktekkan pemuritan.
Dengan cara lewat kehidupan kita, kita sama seperti Kristus hidup. Berikut ya. Pemuritan yang seperti apa? Pengembalaan yang berfokus kepada pemuritan. Yaitu yang pertama, kita serupa dengan Kristus. Di dalam kehidupan kita. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bisa Bapak Saudara menjadi murid hidup sama seperti Yesus hidup? Yang mau coba angkat tangan. Amin. Dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kita. Kasih pengampunan kita kepada orang-orang yang sekeliling kita, orang-orang yang kita ketemui. Yang kedua, pemuritan yang seperti apa, hubungan yang seperti apa yang kita bangun di dalam gereja ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. Yaitu yang kedua, tetap di dalam Kristus, di dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ketika kita tetap di dalam firman Tuhan. Siapa di sini yang masih terus membaca firman Tuhan? Boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap di dalam firman, firman itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pemuritan yang seperti apa, hubungan apa, seperti apa yang kita bangun. Yang ketiga adalah menjalani panggilannya. Kita semua Tuhan panggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Ada jawatan Allah, ada karunia yang Tuhan taruh. Tadi pagi saya cerita bahwa saya menyadari Tuhan, kalau Engkau panggil saya sebagai seorang guru, Tuhan pasti akan memampukan saya. Suatu kali saya kesulitan dalam berbicara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya melakukan kesalahan nih dalam berbicara. Tuhan tolong saya Tuhan. Gimana saya cara memperbaiki? Dan Tuhan, Engkau janji Tuhan, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Bapa di surga yang murah hati. Dia akan memberikannya dengan murah hati. Lalu saya bilang gitu sama Tuhan, Tuhan saya mau minta hikmat Tuhan. Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat gini, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dari situ oke, Tuhan, saya tahu saya harus punya rasa takut sama Tuhan. Dan itu yang saya praktekkan ketika saya bekerja, takut akan Tuhan. Saya tahu hikmatnya datang dari Tuhan untuk saya dapat berbicara. Hikmatnya datang dari Tuhan ketika takut akan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Bapak Saudara, di dalam penggembalaan kita dimuridkan, bukan sekedar kita sakit disembuhkan, tapi Tuhan juga mau untuk kita mengenapi rencana Allah di dalam panggilan yang Tuhan taruh dalam kita. Bukan hanya sekedar duduk dan menikmati pujian penyembahan, enggak. Bapak Ibu Saudara harus menggenapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Yang Tuhan panggil jadi pengusaha silakan. Yang Tuhan panggil jadi pengkhotbah silakan. Yang Tuhan panggil jadi pelajar, maksimalkan dirimu di tempat yang Tuhan sudah tempatkan. Pengembalaan yang berfokus kepada murid adalah orang-orang yang dia mau memenuhi panggilan Allah, berlari menggenapi panggilan sorgawi. Yang keempat, yaitu kita menghasilkan murid. Pemuritan yang menghasilkan murid. Yang pertama kita jadi murid, kemudian jangan cukup kita terhubung kepada Allah, kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan, enggak cukup di situ. Tapi kita harus ajak keluarga kita, orang-orang yang sekeliling kita, ajak tetangga kita, ajak siapapun untuk dia boleh mengalami kasih Kristus. Tadi pagi saya juga bersaksi bahwa saya biasanya kalau saya di rumah itu, di tempat tinggal yang sekarang itu, saya suka menyapa semua orang. Saya baru buka pintu gerbang, saya udah panggil, ini saya panggil nama A gitu ya. Terus saya naik ke tangga kedua gitu, ada kamar lagi, hai B gitu ya. Lalu saya naik tangga lagi, hai C gitu. Saya biasanya gitu, jadi saya selalu menyapa dalam satu rumah itu. Setiap saya pulang pasti saya sapa semuanya. Dan secara otomatis saya terhubung pada mereka semua. Dan suatu kali ada orang yang dia agamanya beda dan dia sakit. Dia sakit sampai kulitnya tuh udah berubah warna dalam apa ya, kayak kuning, kayak orang sudah mau apa ya, warnanya kuning kayak kekurangan apa saya kurang tahu. Itu tapi dia seperti sudah mau selesai gitu. Dan dia nggak punya keluarga. Dan ibu yang tinggal di tempat saya bilang gini, Desi kamu doain dia. Oke, saya doain, saya panggil. Mau saya doain nggak? Kalau saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Dia bilang gini, kalau saya sembuh, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang seperti itu. Oke, boleh. Akhirnya saya udah doain, Tuhan berkati, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Tuhan Kau yang menyembuhkan dia dengan oleh bilur-Mu, saya doain. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Saudara? Apakah dia sembuh?
Puji Tuhan akhirnya dia sembuh. Itu kira-kira beberapa tahun yang lalu. Dan sampai orang hari ini orangnya masih hidup. Dia sembuh. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kapan orang bertobat. Kita nggak tahu kapan suami, anak, istri, tetangga, teman baik kita, sahabat kita, pembantu kita bertobat. Kita nggak tahu. Tapi tugas kita adalah terhubung dengan mereka semua. Kita terhubung dengan mereka semua dan kita memuridkan mereka lewat hubungan. Ini udah kasih clue ya. Kasih clue ini. Tes 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Seberapa kita yang hari ini mau mengambil keputusan untuk kita melakukan pemuritan dengan menggunakan 4 prinsip tadi. Kita jadi orang yang dapat dipercaya. Kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kasih pada orang lain, mengasihi Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Yang ketiga, kita mau mengampuni karena kita menyadari Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Kita mau mengampuni orang lain. Yang keempat, untuk menjalin hubungan itu adalah dengan komunikasi. Saudara kita yang mau melakukan pemuritan dengan 4 prinsip ini boleh lambaikan tangan kita. Amin. Yang mau, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar untuk kami menjadi murid. Biar hari-hari ini kepercayaan kami kepada Tuhan semakin kuat. Walaupun mungkin kami mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan kami atau tidak sesuai dengan apa yang kami doakan. Tuhan, biar kami boleh melihat seperti Engkau melihat, biar kami terus terhubung dan terus percaya kalau rancangan Allah pasti yang terbaik bagi kami. Dan kami mau belajar percaya kepada orang lain, kami belajar terhubung dengan orang lain Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin hubungan kami mulai rusak dengan orang-orang yang dekat dengan kami, karena kami dibohongi atau orang lain tidak dapat dipercaya, atau karena kami tidak dapat dipercaya, Tuhan biar hari ini pengampunan Tuhan turun atas kami. Kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan. Karena kami mau terhubung dengan Allah, kami mau mengasihi Tuhan, dan kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan, kami yang membenci orang lain, atau kami mungkin gak mengampuni kesalahan yang kami buat oleh kami sendiri. Kami gak mengampuni diri kami Tuhan, sehingga kami gak mau terhubung dengan orang lain. Tuhan, hari ini biar anugerah Tuhan turun atas kami, pengampunan Tuhan turun atas kami. Kami mau terhubung dengan Engkau, kami mau mengasihi Engkau, dan kami juga mau mengampuni orang lain kalau ada orang yang bersalah kepada kami. Karena kami mau menjadi orang yang merdeka hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau juga ada di antara kami yang kami gak mau berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin kami mengambil keputusan untuk tidak terhubung dengan berkomunikasi dengan orang lain, Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tahu kami harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, sehingga kami mau melakukan amanat agung, apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga seorang lain, banyak orang diselamatkan dan mengenal Engkau Tuhan. Kita yang mau melakukan ini, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu
Kalau ada yang Tuhan ingatkan untuk kita akui di hadapan Tuhan, mari minta ampun. Kalau ada prinsip-prinsip yang tadi kita tidak lakukan, mari datang pada Tuhan minta ampun. Tuhan, Kau yang memulihkan hubungan yang rusak, yang menjauh dari Engkau Tuhan, tarik bawa kembali mendekat kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tercurah, pengampunan Tuhan mengalir. Kami janji Tuhan, kami mau komitmen untuk terhubung dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa seruan yang kami naikkan Tuhan. Pulihkan setiap hubungan yang rusak Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau biar hidup kami boleh menjadi berkat. Kami memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami gak tahu kapan mereka mengenal Engkau, kapan mereka bertobat. Tapi kami mau janji, kami mau komitmen Tuhan. Kami akan selalu terhubung dengan Tuhan. Kami akan selalu terhubung dengan sesama kami. Kami mau jadi teladan, kami mau jadi contoh. Kami mau jadi orang yang dapat dipercaya. Kami menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kami jadi orang yang penuh dengan pengampunan. Kami jadi orang yang mau berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga kasih Tuhan dapat disampaikan. Keselamatan dapat disampaikan kepada orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami biar setiap kami boleh menjadi murid Kristus. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami selalu terhubung akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami. Sebab kami mengasihi Engkau. Kami mau mempraktekkan untuk kami boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Orang-orang yang ada di keluarga kami. Bahkan orang-orang yang kami temui. Yang ada di dalam ruang lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kesempatan berikutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Silakan yang bertugas untuk maju. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir atas setiap hidup kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini Tuhan yang sedang berjalan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu indah bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami Tuhan untuk menjadi murid ya Bapak. Berikan kami telinga seorang murid ya Bapak yang mau melakukan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman itu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Engkau kuduskan, sucikan dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara,
Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan online yang untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBJ Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta PDP Desi Natalia Pangaribuan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 WIB akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 WIB akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19.00 WIB. Doa persiapan ibadah akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di breakout room Zoom Cool. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Yuk nyembah yuk. JC dan Youth GBJ Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung dalam Instagram @jc_um. Pengumuman berikutnya, jadwal ibadah GBJ Menteng setiap minggu, sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pada pukul 8.00 WIB secara online dan pada pukul 10.00 WIB hanya secara onsite. Ibadah raya akan diadakan 2 kali, pukul 8 di lantai 1 bawah secara onsite. Ibadah kedua pada pukul 10.00 WIB secara onsite dan online. Disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel YouTube GBJ Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBJ Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita selanjutnya, berita Cool, Community of Love, komunitas kasih GBJ Menteng. Kami mengajak jemaat dan anggota Cool untuk bergabung dalam Cool yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Cool gabungan JC dan Youth GBJ Menteng dalam rangka HUT RI ke-77 akan diadakan pada siang hari ini, yaitu Minggu 14 Agustus 2022. Mulai pada pukul 12.00 WIB akan diadakan games dan perlombaan dengan hadiah yang menarik. Teman-teman usia remaja jangan lupa hadir untuk di acara 12 nanti. Berikut selanjutnya, Fellowship Wanita Betel Indonesia WBI akan diadakan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB dengan acara perlombaan di Hari Kemerdekaan. Dengan dress code baju daerah, kami mengajak seluruh wanita GBJ Menteng untuk hadir dalam acara ini. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Mari saya undang, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan syukur kita sebagai penghormatan kepada Tuhan. Segala pujian dan penghormatan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, segala pujian bagi Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah
lagi hingga sampai saat ini kami masih boleh tetap berada di tempat ini untuk datang kepada memuji dan makan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terlebih ampuni setiap kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, agar kami boleh tetap layak untuk selalu menyenangkan hati Engkau lewat kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini Bapa. Bapa, kami juga bersyukur padamu untuk firman-Mu ya Bapa, yang pada saat ini juga mengajari kami supaya kami boleh menjadi murid yang ingin selalu belajar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, jadikan kami sebagai murid-murid yang selalu mengasihi bahkan mengampuni pada saudara-saudara kami. Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Kami juga ingin selalu berhubung dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini, Ibu Desi Tuhan, dengan luar biasa. Dimanapun dia berada Tuhan, untuk menempatkan lewat hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Itulah kerinduan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, juga wakil-wakilnya Tuhan. Kami serahkan Bapak Niko Nyotor Harjo Tuhan, dimanapun dia berada pada saat ini juga kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai Tuhan, Kau urapi dengan dahsyat Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, izinkan biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini juga banyak orang-orang disembuhkan, dipulihkan, datang kepadamu. Bahkan mereka boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Sehingga Pentakosta boleh terjadi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu, Kau pakai setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk wakil-wakilnya Tuhan. Dimanapun dia berada melayani, Tuhan izinkan untuk melayani di setiap gereja-Mu. Bila penyertaan yang sempurna Kau berikan pada mereka Bapa. Sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk khususnya Gembala Rayon kami, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, dimanapun dia berada hamba-Mu pada saat ini juga mereka melayani Tuhan. Bila penyertaan yang sempurna Tuhan Kau berikan lewat hamba-Mu, Kau urapi secara khusus Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Engkau. Kau pakai Tuhan Yesus untuk membawa anak-anak-Mu di Rayon 1G ini lebih ingin selalu untuk selalu menyenangkan hati Engkau, menjadi yaitu Tuhan Yesus murid yang selalu disiplin Tuhan, yang ingin selalu bersekutu dengan Engkau di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Selvi Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk melayani anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Kekuatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat di dalam hati mereka. Biarlah Kau menaruh roh kerinduan untuk selalu Tuhan, menyenangkan hati Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan setiap mereka Bapa. Berkati juga ketiga putra-putrinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini yang sangat kami kasih Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai para pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi Tuhan. Mereka Bapak Jokowi juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Berikan hikmat mari panjang daripada-Mu, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga wakilnya Bapak, berkati juga Gubernur DKI Jakarta Tuhan, Anies Baswedan Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para menteri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur padamu, juga berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Hamba-hamba-Mu sudah melayani Tuhan, Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, juga jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini juga tidak bisa hadir bersama kami. Bilang Kau juga menolong mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga ingin menerima berkat daripada-Mu lewat nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dimanapun berada yang ada di Zoom, di YouTube, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun
yang Engkau lakukan, Engkau kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Engkau melakukan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, bagi kita semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera lebih lagi. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkatku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa. Oh, 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 yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan. Ya, Allah kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kau hebat, Allah yang surga bumi nyatakan. Oh, angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa. Berkuasa. Oh, 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 yeah, yeah. Haleluya. Wah, luar biasa. Pujian syukur pada Tuhan. Nari-nari terus.
Daun-daun juga bernyanyi ya. Daun-daun juga ada angin, daun-daun juga bertepuk tangan untuk melihat Tuhan. Ayo, satukan hati kita.